Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Masih semangat teman-teman. Teman-teman, instruksi ini adalah dari pimpinan pusat. Terlepas ada instruksi atau tidak, bentuk perjuangan perlawanan tidak berhenti. Setuju? Kalau teman-teman mulai lemah dalam perjuangan, artinya serikat mulai bubar. Sama halnya serikat bubar, di pabrik pun akan bubar. Artinya kesejahteraan akan menurun. Setuju? Artinya adalah bahwa serikat tetap harus berada baik itu di pabrik, di daerah atau nasional. Saya perhatikan memang setelah itu cukup lama yang aksi mulai menurun. Betul apa iya? Saya paham betul karena kondisi pekerjaan, faktor usia, faktor kelelahan sehingga menjadi akumulasi dalam perjuangan agak menurun. Tetapi saya ingatkan kawan-kawan, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Keberhasilan tidak hanya ditunggu duduk diam, tetapi diperjuangkan. Setuju? Pada hari ini seperti tema-tema yang lama, kita mencoba mendorong ke pemerintah supaya cabut klaster kerjaan. Di antaranya adalah Undang-Undang Ciptaker. Memang betul, saat ini di Fajar masih tidak diberlakukan Ciptaker, tetapi PKB yang lama yang masih bisa menguntungkan teman-teman. Apakah ke depan menjadi jaminan? Apakah jaminan ke depan? Tidak ada jaminan kawan-kawan. Tetapi adalah ketika berjuang tetap menjaga supaya PKB tetap diberlakukan. Klaster ketenagaan tidak berlaku, itu tergantung teman-teman. Kalau hari ini mulai lemah dalam perjuangan, artinya bukan tidak mungkin kesejahteraan di Fajar pun akan berkurang. Jadi saya tekankan kawan-kawan secara khusus kepada Bakor, jangan pernah lelah dalam berjuang, walaupun cuma aksi. Sampaikan kawan-kawan teman-teman anggota, perjuangan tidak ada kata berhenti. Hari ini kita hanya tanda kutip melihat orang berjalan-jalan, berpanas-panasan. Tetapi kita menunjukkan bahwa serikat masih ada di hubung ini. Setuju? Serikat masih ada di Fajar ini. Setuju? Untuk kawan-kawan tetap semangat dalam perjuangan, ajak teman-teman. Buka mindsetnya. Perjuangan tidak akan pernah berhenti selama teman-teman tidak tercukupi. Setuju? Bakor adalah ujung tombak dalam perjuangan. Bakor menjadi contoh dalam perjuangan anggota Kiwa, anggota Fajar. Kalau masih banyak orang mencibir tentang perjuangan kita, walaupun tanda kutip hanya jalan-jalan, tetapi menunjukkan bahwa serikat itu masih hidup. Kawan-kawan, berapa kali kita buktikan kalau tidak diminta oleh serikat pekerja tidak mungkin ada kesejahteraan. Setuju? Kawan-kawan sudah menikmatin kemarin kenaikan upah? Kawan-kawan sudah menikmatin kemarin tur insentif, semua diminta karena adanya serikat pekerja. Bayangkan kalau kawan-kawan tidak ada perjuangan garis perjuangan, apa yang terjadi? Tidak ada kesejahteraan kawan-kawan. Untuk itu saya menghimbau kepada kawan-kawan, Mede kalau tidak salah kita berjuang supaya menjadi tanggal merah. Siapa yang minta? Serikat pekerja kawan-kawan. Sekarang setelah menjadi tanggal merah hari libur nasional, masih bimbang bakar-bakar antara lembur dengan aksi. Betul? Antara lembur dengan aksi. Kita hanya minta 1 hari untuk tidak lembur, itu pun tidak dilaksanakan. Saya nggak tahu apakah nanti setelah dispen keluar apa tetap berjalan. Saya nggak yakin. Betul, kita butuh uang. Tetapi ketika organisasi meminta, menginstruksikan supaya kita aksi ke jalanan, wajib harus turun. Setuju? PD itu pekerjaan sulit kawan-kawan, tapi mempengaruhi segalanya. Sejarah dalam kehidupan kita. PD hari libur nasional belum membuktikan bahwa keberadaan serikat pekerja masih ada. Tapi ternyata ketika kawan-kawan instruksi aksi ke Jakarta hari merah, tetapi tidak berangkat, artinya mereka tidak konsisten. Artinya teman-teman ada kewajiban tambahan mulai saat ini, informasikan ke teman-teman, perjuangan tidak ada kata batas akhir. Setuju? Perjuangan dalam bentuk apapun, termasuk jalan-jalan ke Jakarta. Tanda kutip jalan-jalan kawan-kawan. Anda pahami secara fisiologis, walaupun kita jalan kaki, tetapi orang menilai bahwa serikat itu ada. Bayangkan kalau serikat tidak ada pergerakan, apa yang terjadi kawan-kawan? Ada pun tetap terjadi undang-undang Ciptaker, apalagi nggak ada, setuju nggak?
Begitupun di perusahaan. Kalau kawan-kawan mulai melemah dalam perjuangan, bukan tidak mungkin isi PKB pun melemah. Setuju? Apakah kawan menjanjikan seluruh pengurus dengan 11 orang tanpa dukungan kawan-kawan bisa berhasil? Tidak kawan-kawan, kita satu kesatuan yang utuh. Satu sama lain kita saling menutupi. Artinya perjuangan pun tidak cukup oleh 11 orang, tetapi seluruh bahkan dan anggota. Setuju? Masih semangat kawan-kawan. Merdeka.
itu. Apakah pemerintah tidak melihat ketika kita berjuang? Apakah aspirasi pekerja ini tidak didengar? Tidak. Kalau tidak dilihat berarti pemerintah kita buruk. Pasukan rakyat merdeka, senjatanya masyarakat bekerja. Di tengah kebangkitan kami siap melawan. Bendera merah telah dikibarkan, pada mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa kami siap melawan, sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Pada bangsa rakyat pekerja, tanda kita saat ini terpecah. Tanda kita saat ini mudah diadu domba. Hal itu sangat mudah. Hanya jadi tontonan dan santapan kaum pemuda. Hanya kesatuanlah senjata kita. Hanya Pancasila jalan kita. Bersatulah, satulah buat pekerja Indonesia. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Bendera merah telah dikibarkan, tanda mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa kami siap melawan, sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban demi rakyat. Cabut Omnibus Law, betul? Hapus upah murah, betul? Tolak outsourcing. Apa lagi? Upah murah. Hari pajak Pak kudu dibayar juragan. Kita menghormati pemerintah dengan segala kekuasaannya, dan kita pun juga menghargai pemerintah dengan segala kewenangannya. Tetapi kita ingatkan kepada pemerintah bahwa kita buruh juga adalah manusia, bahwa kita buruh adalah juga rakyat Indonesia yang punya hak untuk hidup secara layak, yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan, pembelaan secara hukum, secara benar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita buruh adalah juga manusia yang punya kebutuhan yang minimal, bukan kebutuhan yang selalu dikebiri oleh pemerintah. Setuju? Upah minimum yang setiap tahun naik 64.000 pemerintah. Saya yakin Anda terdiri dari orang-orang hebat, terdiri dari orang-orang pintar yang punya ilmu, berbagai macam ilmu, dari ilmu lahir sampai ilmu batin, bahkan ilmu alam gaib juga pasti ada.
masa setahun naik upah 64.000. Sementara dengan sebelum naik saja, telur sudah naik, bawang merah sudah naik, beras naik. Gak cukup, Bapak pemerintah, gak cukup. Oleh karena itu, cabut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2022, Junto, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2024 tentang upah minimum. Cabut, ganti ketentuan upah itu. Kalau memang pemerintah bingung nentuin upah, saya punya solusi, kawan-kawan. Sekarang ini sebenarnya bukan ada upah murah, bukan ada upah mahal. Yang ada, pengusaha itu cemburu. Kenapa katanya Kabupaten Tangerang upahnya tinggi? Kenapa katanya Bekasi upahnya tinggi? Sementara ada di Jawa Tengah upahnya murah. Sehingga menyebabkan para pengusaha lari ke daerah yang kemudian upahnya murah. Ditinggalkanlah daerah-daerah yang sudah ada industrinya, sehingga banyak pengangguran dan lain sebagainya. Sebenarnya pengusaha nggak ada masalah dengan upah, asal upah itu adalah upah yang menurut pengusaha juga adil. Jangan satu perusahaan yang bikin boneka, contoh ya, perusahaan yang bikin boneka di Tangerang upahnya 4,6 juta. Tapi di sisi lain di Jawa Tengah sama-sama boneka upahnya 1.900.000. Ya cemburu pengusaha, sementara harga jualnya sama. Oleh karenanya solusinya adalah berlakukan upah minimum sektoral berdasarkan kualifikasi industri secara nasional, sehingga dimanapun perusahaan yang memproduksi produk yang sama, upahnya sama. Setuju? Setuju? Itu yang akan menjadi langgeng investasi. Itu yang akan menyebabkan perekonomian juga lebih seimbang. Dan bonus demografi bagi pemerintah. Tidak akan ada lagi penduduk migran